Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi pengantar. Video ini masih termasuk dalam rangkaian video pembelajaran untuk pertemuan kedua mata kuliah akuntansi pengantar. Bahan kajian pada pertemuan 2 mata kuliah akuntansi pengantar adalah persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, bahan kajian persamaan dasar akuntansi terdiri dari 4 materi pokok, dimulai dari bukti transaksi keuangan, konsep dari account, konsep dari persamaan dasar akuntansi, dan materi pokok yang terakhir yaitu analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, keempat materi pokok tersebut akan disajikan dalam beberapa video pembelajaran. Khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pokok yang kedua, yaitu konsep dari account. Pada video pembelajaran ini nanti akan diuraikan mulai dari definisi account, penggolongan, serta jenis account, sampai contoh-contoh account yang digunakan dalam kegiatan akuntansi di perusahaan. Silahkan kalian simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik. Selamat belajar dan terus semangat. Baik, sekarang kita masuk ke materi pokok kita yang kedua, yaitu account. Account, sebagian buku di bahasa Indonesia menyebutnya dengan akun ataupun rekening. Account, akun, dan rekening merupakan tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Kalau kita lihat dan ingat kembali materi kita di awal, yaitu akuntansi. Akuntansi di dalamnya terdapat 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Nah, dalam melakukan identifikasi dan pencatatan, akuntansi itu punya aturan main tersendiri, di mana dalam melakukan pengidentifikasian dan pencatatan, semua transaksi-transaksi keuangan dicatatlah di dalam account, yaitu tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Nah, ini sambil Bu Dini share kembali PowerPoint-nya. Ya, account, tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya, account digolongkan menjadi real account dan juga nominal account. Apa perbedaan mendasar antara real account dan nominal account? Masing-masing golongan ini, baik real dan juga nominal account, mempunyai karakteristik dan keunikan ciri khas sendiri-sendiri. Real account atau di Indonesia kan menjadi akun real, terdiri dari account aset, liability, dan juga equity. Sedangkan nominal account atau akun nominal terdiri dari account revenues dan juga expense. Nah, kalian harus benar-benar clear untuk konsep masing-masing account ini, baik aset, liability, equity, revenue, dan juga expense. Karena pemahaman kalian terhadap account ini menjadi dasar dalam kalian mengerjakan akuntansi untuk materi-materi berikutnya. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kalian harus benar-benar clear dan paham ketika kalian mencermati suatu transaksi keuangan perusahaan, kalian harus benar-benar clear, oh bahwa transaksi keuangan ini berdampak pada account yang mana. Jangan sampai kalian masih bingung, aduh ini ada transaksi keuangan, ini termasuk account-nya aset atau revenue ya? Nah, itu nanti sangat merepotkan kalian untuk pengerjaan akuntansi ke depannya. Sehingga di awal, Bu Dini tekankan sekali lagi, kalian harus benar-benar paham dan harus benar-benar menjiwai konsep dari account aset itu apa, liability itu apa, equity itu apa, revenue dan juga expense. Sehingga kalian tidak kebolak-balik dan juga tidak bias. Oh, ini termasuk account yang mana? Memang sudah benar-benar clear benang merahnya untuk setiap masing-masing account. Nah, di sini Bu Dini akan membahas dimulai dari real account yang pertama, yaitu aset. Aset merupakan harta kekayaan perusahaan yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
Selanjutnya, aset digolongkan menjadi current asset dan non-current asset. Nah, ini juga Bu Dini berpesan bahwa kalian benar-benar harus paham perbedaan mendasar antara current asset dan non-current asset. Current asset diartikan sebagai aset lancar, harta lancar, perusahaan. Non-current asset ada yang mengartikan sebagai aset tidak lancar, aset tetap, atau fixed asset. Silakan. Yang terpenting konsep dari aset lancar itu adalah harta perusahaan yang sifatnya liquid. Liquid yang dimaksud di sini bukan cairan ya, tetapi liquid maksudnya itu mudah diuangkan, mudah habis. Sedangkan non-current asset itu sifatnya tuh fix, tetap. Tidak mudah habis, tidak mudah diuangkan, dan jangkanya jangka panjang. Kita ambil contoh, ketika perusahaan laundry membeli deterjen dan juga softener untuk kegiatan operasional laundry-nya, maka deterjen dan softener itu merupakan aset perusahaan, bukan Bu Dini? Yes, deterjen dan softener merupakan harta perusahaan. Permasalahannya termasuk current atau non-current. Deterjen dan softener karakteristiknya itu mudah habis. Karena ketika digunakan itu maka langsung habis gitu ya. Maka deterjen dan softener termasuk dalam golongan current asset. Ya, termasuk dalam golongan current asset. Nah, digunakanlah suatu akun yang dinamakan khusus disebut dengan supply gitu. Ya. Maka deterjen dan softener dikategorikan ke dalam current asset dengan menggunakan penamaan akun supply. Untuk perusahaan laundry, supply-nya berupa deterjen dan softener. Tetapi kalau misalkan perusahaannya perusahaan yang lain, Bu, perusahaan misalkan jasa ekspedisi pengiriman barang, gitu ya, jasa ekspedisi pengiriman barang. Nah, untuk jasa ekspedisi pengiriman barang, umumnya perusahaan tersebut membeli selotip gitu ya, selotip yang buat wrap itu, terus kertas, plastik buat wrap, dan juga tali-tali raffia gitu ya, itu untuk membungkus paket yang akan dikirim. Nah, ketika membeli tali raffia, plastik, kertas, selotip atau lakban, itu merupakan harta perusahaan yang sifatnya kan habis pakai, sama seperti deterjen dan softener tadi. Maka ketika perusahaan memiliki barang-barang yang sifatnya bahan habis pakai tersebut juga termasuk dalam kategori supply. Itu kalian harus clear dan harus paham. Karena nanti ketika kita berhadapan dalam dunia nyata, nggak ada transaksi itu yang ngomong bicara bahwa bukti transaksinya itu berupa supply gitu, nggak ada. Tetapi kan dalam bentuk wujud barangnya. Apakah deterjen, softener, ataukah mungkin tali raffia. Tetapi kita harus tahu, oh ternyata barang yang dibeli ini merupakan aset perusahaan yang sifatnya bahan habis pakai, maka kita masukkan ke dalam kategori supply di current asset. Terus apalagi contoh current asset selain supply? Uang tunai perusahaan, Bu. Cash disebutnya. Uang tunai perusahaan itu kan merupakan harta perusahaan. Tapi cash itu kan sifatnya mudah. Uang tunai itu kan mudah untuk bertambah dan mudah untuk berkurang. Misalkan bayar listrik, bayar servis misalkan servis AC gitu ya, kan itu sifatnya tuh mudah masuk dan mudah keluar, liquid yang tadi yang Bu Dini katakan liquid. Maka uang tunai atau cash, penamaan dalam bahasa Inggrisnya, dikategorikan ke dalam current asset. Ada supply, ada cash, terus ada apa lagi, Bu? Ada yang namanya account receivable. Account receivable kalau diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan piutang. Piutang merupakan klaim atau tagihan pada pihak ketiga. Kenapa kok muncul tagihan pada pihak ketiga? Karena kita telah menyelesaikan suatu produk atau jasa, tetapi pihak ketiga itu belum melunasi kewajibannya kepada kita. Misalkan kita menyelesaikan jasa laundry, tetapi ternyata customer-nya sedang keluar kota, jadi belum bisa bayar kan. Nah, itu jasa laundry yang kita sudah selesaikan, yang belum
apa tadi namanya, uangnya belum kita terima, itu disebut ke dalam account receivable. Account receivable termasuk dalam current asset. Kenapa? Karena kan nanti konsepnya customer itu kan pasti akan segera melunasi, nggak dalam waktu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi terus dia melunasi laundry-nya, kan enggak. Seperti itu. Jadi ada supply, ada cash, ada account receivable, ada lagi yang namanya prepaid. Nah, ini agak-agak panjang ceritanya tentang prepaid. Apa itu prepaid? Prepaid kalau diartikan itu kan di dalam bahasa Indonesia di akuntansinya ya, itu dibayar di muka. Kenapa kata-katanya aja dibayar di muka? Dibayar loh. Tapi kok kita mengkategorikannya sebagai aset, sebagai harta perusahaan. Sebagai contoh seperti ini. Perusahaan laundry kita belum mampu untuk membeli kantor atau gedung sendiri untuk melakukan kegiatan usaha laundry. Sehingga perusahaan laundry kita harus menyewa kantor. Biaya sewanya per tahun misalkan 12 juta. Kita langsung sewa untuk 5 tahun. Berarti kan kita bayar 60 juta, kita bayar di muka di awal. Ketika kita membayar di muka, perusahaan mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar, sebesar 60 juta untuk membayar sewa kantor selama 5 tahun yang dibayar di muka. Transaksi tersebut akan berdampak ke dalam account aset. Tepatnya current asset. Yang disebut nanti nama akunnya adalah prepaid rent. Kenapa seperti itu, Bu? Kok kan kita bayar, kita mengeluarkan uang, tapi kok masuknya ke malah dalam justru ke current asset sih, Bu? Gitu. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita membayar 60 juta, selama 5 tahun, kita 5 tahun tuh dalam artian tuh current ya, sifatnya itu jangka pendek, walaupun 5 tahun tuh kelihatannya lama gitu ya. Tapi 5 tahun itu kita punya hak akses, kekayaan untuk mengakses menggunakan gedung tersebut menjadi milik kita, tapi selama 5 tahun doang, bukan selama-lamanya. Makanya dikategorikan ke dalam current asset. Nah, ketika ada transaksi keuangan tersebut, maka transaksi keuangan tersebut termasuk dalam account tempat untuk mencatat ya, account tempat untuk mencatat. Tempat untuk mencatatnya disebut dinamakan dengan prepaid rent, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, kategori dibayar di muka, prepaid, ya, yang tadi Bu Dini bilang itu ke dalam current asset, karena kita punya hak untuk mengakses gedung tersebut selama 5 tahun, itu bukan semata-mata hanya untuk sewa gedung aja selama 5 tahun, tetapi bisa juga untuk kejadian-kejadian transaksi lainnya yang dibayar, yang konsepnya dibayar di muka. Sebagai contoh, misalkan kita membayar iklan untuk media sosial selama misalkan ya, selama 1 tahun tayang di media sosial gitu ya, kita bayar di muka. Nah, itu juga termasuk termasuk prepaid, karena selama 1 tahun, misalkan 1 tahun itu misalkan 60 kali tayang gitu ya, 60 kali tayang, kita sudah mengeluarkan uang di muka, itu termasuk ke dalam prepaid advertising misalkan gitu, karena iklan dibayar di muka. Ya, jadi itu yang Bu Dini rasa konsep-konsep aset, current asset yang harus kalian pahami. Ya, jadi bukan semata-mata pada cash, account receivable, supply, dan juga prepaid tadi. Ketika kita bicara perusahaan dagang, maka nanti perusahaan yang kegiatannya beli barang terus jual lagi, kalau kalian ingat di pertemuan kita yang awal, itu ada yang namanya persediaan barang yang akan kita dagangkan. Persediaan barang dagang. Nama account-nya merchandise inventory. Persediaan barang dagang. Itu juga termasuk aset. Kalau kita berbicara perusahaan kita itu bukan perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang, tapi perusahaan manufaktur, Bu. Manufaktur tuh misalkan kita memproduksi bakery gitu ya, memproduksi bakery berarti kan kita beli tepung, beli telur gitu ya sebagai bahan baku untuk membuat bakery tersebut. Maka ketika kita membeli
telur, ketika membeli tepung, itu juga disebut inventory, tapi inventorinya bukan yang didagangkan, kan itu karena masih diproses, diolah, termasuk ke dalam persediaan bahan baku. Seperti itu, raw material inventory. Tapi itu nanti kita akan belajarnya masih lama ya, gitu. Tapi untuk sekarang yang terpenting, Bu Dini harap kalian bisa mengkategorikan account-account apa saja yang ke dalam current asset, yang sifatnya adalah harta kekayaan perusahaan untuk jangka pendek, yang sifatnya liquid, mudah masuk, mudah keluar, mudah diuangkan, dan cepat habis ketika digunakan. Nah, berikutnya ada non-current asset. Non-current asset itu kebalikannya tadi. Sifatnya tetap, jangka panjang, tidak habis pakai, tidak liquid. Contohnya ada long-term investment, tangible asset, intangible asset, dan other asset. Apa Bu nih masing-masing ini? Long-term investment merupakan bahasa Indonesianya investasi jangka panjang. Ketika perusahaan kita ada uang menganggur, daripada uang menganggur itu didiamkan di perusahaan, di berangkas perusahaan gitu ya, kan tidak akan bertambah gitu kan, tidak akan bertambah. Nah, ada alangkah baiknya uang yang kelebihan uang tersebut kita investasikan, misalkan dalam bentuk kita beli saham atau obligasi pada perusahaan lain, kan nanti akan mendapatkan return untuk kita. Nah, ketika jangkanya jangka panjang, maka dikategorikan ke dalam long-term investment. Selanjutnya ada tangible asset. Tangible asset ini merupakan harta yang jangka panjang, yang ada wujud atau ada bentuknya. Sebagai contoh ada equipment, ada building, ya misalkan equipment perusahaan beli peralatan, beli gedung, beli tanah, beli mesin-mesin, beli mobil untuk kegiatan operasional kantor, itu merupakan harta perusahaan. Ketika perusahaan membeli mobil untuk kegiatan operasional kantor, maka mobil tersebut merupakan non-current asset, karena mobil tersebut kan kita punya kekayaan berupa mobil dan memberikan manfaat di masa yang akan datang maupun manfaat masa yang saat ini, kan seperti itu. Nah, peralatan, mesin, gedung, tanah, mobil, kendaraan itu termasuk dalam non-current asset. Nah, apa yang dimaksud dengan peralatan, Bu? Peralatan atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan equipment itu merupakan kekayaan perusahaan yang berwujud barang yang sifatnya itu tidak habis pakai. Jika kita bicara perusahaan kita adalah perusahaan laundry, maka equipment-nya berupa mesin cuci. Ketika perusahaan membeli mesin cuci, maka mesin cuci itu merupakan aset perusahaan yang sifatnya kan tidak habis pakai. Beda sama deterjen sama softener. Deterjen sama softener tadi kan sekali pakai kan habis. Tapi kalau mesin cuci, apa sekali nyuci habis? Kan enggak. Ya, maka mesin cuci termasuk dalam golongan equipment, tangible asset. Seperti itu. Nah, intangible asset itu yang seperti apa, Bu? Aset yang tidak ada tidak berwujud, ya. Misalkan perusahaan kita sudah perusahaan yang bonafit, sepak terjangnya sudah ada dan sudah memiliki nama brand tersendiri yang sudah dikenal masyarakat, gitu ya. Maka kita punya yang disebut dengan goodwill, nama baik. Nah, nama baik ini termasuk ke dalam harta perusahaan yang bentuknya intangible. Ada juga berupa hak cipta, gitu ya, kayak copyright, itu juga termasuk aset perusahaan. Ada lagi other asset. Other asset itu maksudnya apa, Bu? Harta lain-lain yang sifatnya non-current adalah memang aset atau harta atau kekayaan perusahaan yang tujuannya itu sudah ada dicadangkan untuk tujuan tertentu. Misalkan uang tunai kan tadi cash kan Bu Dini bicara, dia current asset. Tapi uang tunai yang sudah dicadangkan untuk tujuan tertentu, itu maka termasuk dalam non-current asset, karena nggak bisa diutak-atik, nggak boleh digunakan. Sebagai contoh, menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka perusahaan laundry tersebut mencelengkan atau mencadangkan sebagian besar uang untuk THR perusahaan. Maka
cash tersebut adalah uang tunai yang dicadangkan untuk tujuan khusus tertentu, untuk THR, nggak bisa diotak-atik gitu ya. Atau misalkan mencadangkan uang tunai untuk biaya notaris yang jumlahnya besar, tapi masih dibayarnya masih lama. Nah, itu uang yang dicadangkan, dicelengkan untuk tujuan tertentu, maka termasuk ke dalam other asset. Atau ada juga misalkan kita sudah membeli tanah, tetapi tanah tersebut dalam proses pengurusan di notaris, nah itu bisa dimasukkan ke dalam other asset. Gedung yang masih dalam proses renov pembangunan juga bisa dimasukkan ke dalam other asset. Seperti itu. Ini bicara aset. Harapan Bu Dini, kalian benar-benar bisa memahami transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan nantinya dan bisa memutuskan dengan yakin dan pasti bahwa transaksi keuangan ini dengan karakteristik ini, dengan ciri khas ini, maka termasuk ke dalam account aset. Seperti itu ya. Itu untuk account aset. Bu Dini cukupkan dulu, kita ganti slide, masuk ke nanti account yang kedua. Baik, sekarang kita lanjutkan account yang berikutnya, yaitu real account yang kedua, yaitu liability. Liability diartikan dalam bahasa Indonesia kewajiban atau utang. Ya, apa sih Bu yang dimaksud dengan liability? Bu Dini akan tampilkan kembali PowerPoint-nya. Sebentar, Bu Dini akan share. Ya, sudah tampil ya. Liability, kalau di bukunya Wigan, Kimmel, dan Kieso, mereka mengartikannya sebagai klaim atas aset. Sebetulnya bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, liability adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Maksudnya apa sih? Kewajiban berupa utang yang dimiliki perusahaan kepada pihak luar. Pihak luarnya itu siapa? Pihak luar itu adalah orang yang memberikan pinjaman uang ke perusahaan. Pihak yang memberikan pinjaman uang ke perusahaan disebut dengan creditors. Sebagai contoh, misalkan perusahaan kita butuh pinjaman dari bank untuk memperluas usaha kita gitu ya, memperluas usaha perusahaan, mau buka cabang, butuh uang tambahan, terus pinjam ke bank. Nah, bank itulah yang selaku pihak yang memberikan pinjaman uang, bank itu disebut creditors. Nah, pinjaman yang kita punya itu disebut dengan liability. Yang selanjutnya dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu ada jangka waktu pendek disebut dengan current liability dan jangka panjang disebut dengan long term liability. Ya. Tidak ada suatu aturan baku dalam akuntansi yang mengatur bahwa kapan jangka waktu perusahaan itu disebut dengan pendek, kapan jangka waktu itu dikatakan jangka waktu panjang. Oh, kurang dari 1 tahun pendek, lebih dari 1 tahun panjang. Ya boleh kalau memang konsep dari perusahaan itu seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang kurang dari 3 tahun diklasifikasikan, dikategorikan ke dalam jangka pendek. Lebih dari 3 tahun jangka panjang, silahkan nggak masalah. Tapi pada umumnya yang digunakan kurang dari 1 tahun, kurang dari 3 tahun, kurang dari 5 tahun. Seperti itu. Ya. Nah, kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan dikategorikan ke dalam real account yang kedua, yaitu liability. Apa saja sih Bu contohnya untuk current liability? Biasanya utang yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Misalkan utang ketika membeli, tadi kan contohnya tuh ada perusahaan laundry yang Bu Dini contohkan di aset tadi ya. Membeli mesin cuci tapi belinya non tunai. Nah, itu kan muncul utang kan? Nah, itu utang yang timbul dari kegiatan operasional disebut dengan utang usaha, atau bahasa Inggrisnya account-nya disebut dengan account payable. Terus ada juga misalkan utang terhadap apa lagi ya Bu? Misalkan utang terhadap bank yang tadi sempat Bu Dini contohkan. Tapi digolongkannya ke dalam current atau long term, silahkan perusahaan yang memutuskan jangka waktu pendeknya kapan sampai kapan. Seperti itu. Itu disebut dengan bank payable. Jadi ada account payable, ada bank payable, terus ada apa lagi? Misalkan kita punya utang pajak, oh maka tax payable gitu, seperti itu. Jadi utang
dikategorikan ke dalam liability, baik dia jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ada beberapa contoh yang perlu Bu Dini memang tampilkan di sini sebagai contoh. Ada account yang mungkin agak kurang familiar gitu ya, kalau account payable, tax payable itu kan mudah dinalar. Ada payable yang disebut dengan unearned, yaitu diterima di muka. Bahasa Indonesianya, unearned. Unearned artinya diterima di muka. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Maksudnya perusahaan kita misalkan mempunyai suatu usaha gitu ya, yang misalkan perusahaan kita mempunyai area di kantor kita itu, di parkirannya itu bisa kita sewakan menjadi outlet di parkiran itu buat orang-orang usaha. Misalkan ada orang yang mau jualan martabak, jualan kebab gitu ya, kemudian nyewa ke kita gitu. Nah, uang sewa itu kan biasanya dibayarkan dari tukang kebab dan tukang martabaknya itu kan sewanya itu biasanya untuk jangka waktu yang agak lama. Nah, itu kita terima di muka. Jadi ada tukang kebab nyewa area parkir kantor kita misalkan selama 5 tahun ya. 1 tahunnya misalkan 12 juta gitu ya. Jadi kalau 5 tahun 60 juta. Nah, perusahaan kita menerima uang sewa lahan parkir dari tukang kebab. Nah, kok kita menerima, kok malah kita yang punya utang sih, Bu? Karena kan kata Bu Dini tadi, unearned adalah liability. Iya, tapi utang yang kita punya itu bukan utang dalam artian kita tuh harus membayar ke tukang kebab itu uang, bukan. Malah justru kita dalam waktu tertentu, yaitu waktu yang tadi dicontohkan 5 tahun, kita memberikan area parkir kita tersebut kepada tukang kebab untuk mereka mengakses area parkir tersebut. Nah, itu dikategorikan uang yang kita terima untuk jangka waktu 5 tahun ke dalam unearned, yaitu diterima di muka. Nah, kalau itu termasuk ke dalam sewa diterima di muka, unearned rent, seperti itu. Dan yang diterima di muka bukan hanya terkait sewa aja, mungkin ada transaksi-transaksi lain yang konsepnya diterima di muka. Tuh. Nah, terus ada apa lagi, Bu, liability yang lainnya? Banyak sekali contoh-contoh liability, misalkan long term liability itu ada contohnya hipotek, ada contohnya obligasi. Tapi nanti kalau Bu Dini tampilkan semua penjelasannya di video, nanti videonya durasinya akan semakin lama. Silahkan kalian explore sendiri masing-masing jenis-jenis yang termasuk ke dalam current liabilities dan juga long term liabilities. Ya, ini penjelasan terkait real account yang kedua, yaitu liability. Ya, kita lanjut nanti ke real account yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk kepada account yang berikutnya, yaitu equity. Equity masih termasuk dalam golongan account real account atau akun real. Account equity dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai akun ekuitas. Ketika kita berbicara mengenai account equity, maka kita harus merecall kembali pengetahuan kita terkait bentuk-bentuk perusahaan pada pertemuan sebelumnya. Karena ketika kita membahas account equity tergantung dari bentuk-bentuk perusahaan yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, maka Bu Dini akan tampilkan PowerPoint terkait account equity berikut ini. Kalian lihat di layar kalian ya. Jadi ketika kita berbicara account equity, kita harus ingat kembali bahwa bentuk perusahaan itu ada 3, ada proprietorship, perusahaan perseorangan, ada partnership, perusahaan persekutuan, dan ada corporation, perusahaan yang dengan bentuk perseroan terbatas. Ketika kita berbicara mengenai perusahaan perseorangan atau proprietorship company, maka perusahaan tersebut memiliki karakteristik hanya dimiliki oleh 1 orang pemilik. Maka ketika kita berbicara mengenai account equity yang digunakan pada perusahaan perseorangan dinamakan sesuai dengan nama pemilik perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh,
Jika Bu Dini memiliki perusahaan laundry, maka account equity yang Bu Dini gunakan pada perusahaan laundry Bu Dini tersebut Dini's Capital seperti itu. Karena memang ekuitasnya hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Ibu Dini sendiri. Nah, tapi ketika kita berbicara perusahaan dengan bentuk partnership, ya perusahaan persekutuan, equity dinyatakan sesuai dengan masing-masing nama equity yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Kalau ada dua orang nama yang berpartner dalam perusahaan tersebut, maka nanti akan dirumuskan account equity-nya menjadi dua account, yaitu nama yang pertama dan nama yang kedua. Kayak di sini boleh dicontohkan Mr. S Capital dan Mr. B Capital, seperti itu. Jadi kalau Bu Dini punya perusahaan laundry-nya berpartner dengan dua orang, misalkan Bu Dini dan siapa ya? Misalkan Bu Dini dan Bu Harini gitu ya. Jadi nanti ketika bicara account equity, maka nanti akan ada Dini's Capital dan Harini's Capital. Kalau nanti ada 3, silakan nanti bertambah, sehingga ketika kita menyajikan account equity pada perusahaan berbentuk persekutuan atau partnership company, nanti akan secara jelas dan gamblang di situ terperinci masing-masing Bu Dini, Bu Harini, atau partner-partner yang lain menanamkan ekuitas berapa pada perusahaan tersebut. Nah, ketika kita berbicara bentuk perusahaan dengan perseroan terbatas atau corporation company, kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya bahwa perusahaan ini modalnya dinyatakan dalam saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, di mana untuk mendapatkan saham tersebut harus bisa didapatkan dalam pasar modal. Nah, terkait equity untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau corporation company, equity dinyatakan dalam 2 account, yaitu yang pertama saham itu sendiri. Saham ada beberapa buku referensi yang menyebutnya dengan share, ada beberapa buku referensi yang menyebutnya dengan stock. Silahkan kalian mau menggunakan yang mana. Jadi nanti account equity yang pertama yaitu dalam bentuk sahamnya itu sendiri. Berapa nominalnya. Yang berikutnya adalah retain earning. Retain earning dapat diartikan dalam bahasa Indonesia laba ditahan. Maksudnya apa? Ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut kan menghasilkan laba. Laba itu ada 2 alternatif. Bisa dibagi kepada para pemilik pemegang saham yang disebut dengan dividen. Bisa juga laba itu di-keep, dalam artian tidak dibagi, tetapi di-keep untuk menambah ekuitas PT tersebut. Nah, tetapi ketika laba itu di-keep untuk menambah ekuitas PT tersebut, laba yang di-keep itu tidak ditambahkan atau dimasukkan ke dalam share, karena kan beda, share itu udah ada sertifikatnya, udah ada rinciannya. Nah, laba ditahan inilah yang kemudian dibuatkan account tersendiri dalam perusahaan bentuk corporation dengan nama retain earning atau yang dapat diartikan laba ditahan. Nah, jadi ketika kita berbicara account equity, kita harus kembali mengingat bentuk perusahaannya itu apa. Karena masing-masing bentuk perusahaan memiliki karakteristik account equity yang berbeda-beda. Dan ini nanti dampaknya akan kemana-mana, terkait dengan pencatatannya, terkait dengan juga ketika melaporkannya, khususnya terkait laporan perubahan ekuitas. Ini adalah penjelasan Bu Dini terkait account equity. Ya, silahkan kalian cermati, kalian simak baik-baik, dan kalian perkuat dengan membaca beberapa literatur yang sudah Bu Dini anjurkan dalam rencana pembelajaran semester kita. Baik, sekarang kita lanjutkan ke golongan account yang kedua, yaitu nominal account. Nominal account atau dikenal dengan akun nominal terdiri dari 2 jenis, yaitu revenue account dan juga expense account. Untuk lebih jelasnya, Bu Dini akan tampilkan tampilan PPT berikut ini.
Bisa kita lihat sama-sama di layar. Revenue atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pendapatan merupakan arus masuk yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Maksudnya bagaimana, Bu Dini? Maksudnya, ketika kita berbicara perusahaan dengan jenis perusahaan jasa yang kegiatan operasionalnya menyelesaikan jasa kepada customer, sebagai contoh yang sering Bu Dini utarakan yaitu perusahaan laundry. Jadi kalau perusahaan laundry tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya dan menyelesaikan jasa laundrynya, maka perusahaan tersebut kan mendapatkan hasil, mendapatkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya tersebut. Nah, pendapatan atau hasilnya ini yang disebut dengan revenue. Untuk perusahaan jasa, umumnya account yang digunakan adalah account service revenue atau pendapatan jasa. Ketika kita berbicara perusahaan dengan jenis perusahaan dagang atau merchandise inventory, kegiatan operasionalnya kan beli barang, selanjutnya dijual lagi. Nah, kegiatan penjualan barang dagang mendapatkan hasil, mendapatkan suatu pendapatan. Nah, account yang digunakan ketika perusahaan dagang, account yang digunakan dinamakan dengan account penjualan atau sales. Untuk perusahaan manufaktur, account yang digunakan juga sama, karena memang kegiatan operasionalnya kan menjual barang. Cuma bedanya kalau perusahaan dagang tanpa ada proses pengolahan, kalau perusahaan manufaktur dengan proses pengolahan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan revenue account, merupakan arus masuk yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Account nominal yang berikutnya, yang kedua adalah expense account. Expense account diartikan di bahasa Indonesia kan menjadi beban. Ya, beban, tolong diartikan sebagai beban, karena ada beberapa buku yang mengartikan expense sebagai biaya. Nah, Bu Dini kurang sependapat dengan buku-buku tersebut. Bu Dini lebih menggunakan arti dari expense adalah beban, sebagaimana buku-buku yang banyak digunakan pada umumnya. Expense atau beban diartikan sebagai arus keluar yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Maksudnya apa, Bu Dini? Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, itu pastilah ada yang dibutuhkan yang namanya arus keluar atau pengorbanan-pengorbanan tertentu. Sebagai contoh, untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan laundry, pastikan membutuhkan listrik, membayar listrik. Ya. Nah, bayar listrik itu termasuk ke dalam expense atau beban listrik atau utility expense, beban penggunaan. Nah, apa bedanya, Bu? Apa bedanya ketika kita menjalankan kegiatan operasional perusahaan laundry, kan kita bayar listrik. Itu dikategorikan sebagai expense. Tapi ketika menjalankan kegiatan perusahaan laundry, kita juga kan harus beli mesin cuci, beli equipment. Tapi kenapa equipment digolongkan ke dalam aset, khususnya non-current aset karena dia equipment, tapi kalau bayar listrik kok tidak digolongkan ke dalam aset? Jawabannya adalah aset mempunyai karakteristik punya manfaat di masa yang akan datang. Ya, jadi ketika membeli mesin cuci itu bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau expense ya harus keluar dalam rangka menjalankan kegiatan operasional tersebut hanya pada periode tertentu, itu saja. Itu. Bu, tapi kalau misalkan kita bicara penggunaan, ada juga ketika menjalankan kegiatan operasional kita bukan hanya harus bayar listrik, tapi juga kita harus membeli, perusahaan laundry harus membeli deterjen dan softener. Tapi deterjen dan softener tadi Bu Dini kategorikan itu sebagai supply perlengkapan atau bahan habis pakai termasuk dalam golongan aset. Kenapa, Bu? Karena memang ketika kita membeli supply deterjen dan softener itu ada manfaatnya. Maksudnya manfaat dalam masa jangka waktu tertentu gitu lah. Sedangkan kalau kita membayar tagihan listrik, itu memang tagihan listrik pada periode yang bersangkutan selama kita menjalankan kegiatan operasional. Apa saja, Bu, contohnya selain membayar tagihan listrik? Ada membayar gaji karyawan, membayar biaya pemasaran, banyak sekali contoh-contohnya. Gitu ya.
Nah, tapi kalian harus hati-hati karena sekarang yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika tagihan listrik kan ada juga yang bayarnya itu di muka, bukan dalam suatu kegiatan operasional. Nah, ketika membeli pulsa listrik untuk jangka waktu sekian, itu bisa juga tidak dikategorikan ke dalam expense karena itu kita membeli di awal secara dibayar di muka atau yang disebutnya dengan prepaid. Kalau kalian ingat di penjelasan Bu Dini terkait asset account, gitu ya. Nah, gitu. Jadi sampai sini sudahlah tuntas kita membahas ke dua golongan account, baik real account maupun nominal account. Masing-masing ada aset untuk real account, ada aset, ada liability, ada equity. Untuk nominal account ada revenue dan juga expense. Itu penjelasan terkait dengan konsep account, dimulai dari definisinya, penggolongan, dan jenisnya. Sekian video pembelajaran untuk penjelasan konsep account. Silahkan kalian ulang, kalian cermati penjelasan Bu Dini ini. Silahkan ditonton videonya jika belum paham, atau jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Semangat terus belajar, tidak boleh menyerah. Demikian dari Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Bu Dini terkait konsep account. Dimulai dari definisi, penggolongan, jenis, dan juga contoh-contoh account yang digunakan dalam beberapa perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan manufaktur. Silahkan kalian cermati, kalian tonton lagi video pembelajaran ini agar pemahaman kalian terhadap konsep account semakin jelas. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada beberapa materi yang belum dipahami terkait konsep account, kalian dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Ya, silahkan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan kalian dan insya Allah nanti akan Bu Dini respon satu persatu jika memang ada yang belum paham. Pesan Bu Dini, silahkan kalian juga mengeksplor beberapa literatur, buku-buku yang sudah Bu Dini referensikan terkait konsep account itu sendiri. Jadi bukan hanya bersumber dari video pembelajaran ini saja. Demikian video pembelajaran terkait materi pokok konsep account. Sekian dari Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.